Selamat malam Ibu-ibu KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, membuka hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Pada malam hari ini kita bersama-sama belajar tentang korban syukur kepada Allah. Ibu-ibu KWJ yang terkasih, bagaimana perasaan kita jika kita mendapatkan hadiah dari teman atau anak kita atau suami kita? Tentu sangat senang, apalagi jika hadiah itu sesuai harapan kita. Kemudian, apakah kita juga pernah memberikan sesuatu pada orang lain? Bagaimana rasanya? Apakah kita memberikan dengan sukacita atau dengan perhitungan? Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan tentang banyak hal. Bukan hanya atas apa yang Tuhan berikan dan sesuai harapan kita, namun juga hal-hal yang mengecewakan kita, ataupun berkat-berkat yang seringkali tidak kita perhatikan. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari kitab Ibrani 13 ayat 1-8 dan ayat 15 sampai 16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan perbuatan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu-ibu yang terkasih, dari firman Allah tersebut kita bisa menangkap pesan dari penulis surat Ibrani yang memberikan nasihat berisi dorongan-dorongan agar kita mempunyai kehidupan yang berpandaan dengan pengajaran dalam ayat-ayat sebelumnya. Hal pertama dan utama yang harus ada dalam kehidupan Kristen adalah kasih. Kita tidak hanya dinasihati untuk saling mengasihi, melainkan menekankan pemeliharaan kasih. Penekanan ini sangat penting karena ketika seseorang semakin mengenal diri orang lain, maka semakin banyak kekurangan orang tersebut akan terlihat. Sehingga bisa saja kita akan kecewa dan akhirnya kasihnya akan luntur. Namun pribadi pengikut Kristus harus kuat menghadapi kekecewaan seperti itu. Semakin mengenal pribadi orang lain dengan segala kekurangannya, kita harus tetap mengasihinya. Kedua, memberi tumpangan merupakan bentuk kebaikan yang wajar dilakukan oleh setiap orang termasuk pengikut Kristus. Orang yang lelah dan lapar membutuhkan tempat singgah dan beristirahat banyak dijumpai di kota-kota maupun di depan pintu rumah seseorang. Pengikut Kristus tidak hanya harus melaksanakan kebaikan saja, namun kebaikan yang harus melebihi kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu pengikut Kristus harus mengucapkan yang baik, nyaman, menciptakan sukacita, memberi petunjuk, motivasi, dan bantuan dengan suara yang Tuhan berikan. Jangan gunakan untuk mencaci maki, mengutuk, protes, dan menyalahkan. Namun gunakan untuk memuji sesama, dan yang utama memuliakan Tuhan. Kita itu istimewa, maka pergunakanlah seluruh anggota tubuh kita sebagai sarana berkat bagi orang lain. Meringankan beban sesama kita dengan tenaga yang kita miliki. Mengenyangkan mereka yang lapar dengan materi yang kita punyai. Uluran tangan begitu berharga. Maka jangan malas dan enggan untuk menjadi pribadi yang ringan tangan, membantu sesama. Jangan sampai pemberian Allah kita sia-siakan. Ibarat menjadi kado istimewa yang diberikan kepada orang yang salah. Bagaimana dengan kita? Ingin kita pergunakan untuk apa hidup dan keselamatan pemberian Allah ini? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami mohon jadikan kami orang yang mampu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Bimbing kami agar bisa mempergunakan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu.
mampukan kami melakukan kebaikan, menjadi penolong dan teladan dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.